Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, berdasarkan gambar ini, sisi DE sejajar dengan sisi AB, di mana panjang DE itu sama dengan E dan panjang AB sama dengan F. Nah, kemudian panjang sisi AD itu sama dengan A, panjang sisi DC sama dengan D, panjang sisi BE sama dengan B, dan panjang sisi EC sama dengan C. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga CDE ini. Sudut BAC itu bersesuaian dengan sudut CDE. Nah, karena sudut BAC itu sehadap dengan sudut CDE, maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut CDE. Berikutnya, sudut ABC itu bersesuaian dengan sudut DEC. Karena sudut ABC sehadap dengan sudut CED, maka besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut CED. Terakhir, sudut ABC bersesuaian dengan sudut DCE. Nah, karena sudut ABC itu berimpit dengan sudut DCE, maka besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut DCE. Nah, dari sini terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaiannya ini sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Selanjutnya, karena segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CDE, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sisi CD itu bersesuaian dengan sisi AC, maka perbandingannya adalah CD per AC. Kemudian sisi bersesuaian lainnya adalah sisi CE bersesuaian dengan sisi BC, maka sama dengan CE per CB. Terakhir, sisi bersesuaian yang lain adalah sisi DE bersesuaian dengan sisi AB, maka sama dengan DE per AB. Nah, selanjutnya untuk CD per AC. Karena diketahui panjang CD itu sama dengan D dan panjang AC sama dengan A ditambah D, maka CD per AC itu sama dengan D per A ditambah D. Kemudian sama dengan CE per BC. Nah, karena panjang CE itu sama dengan C dan panjang BC itu sama dengan B ditambah C, maka CE per BC itu sama dengan C per C ditambah B. Kemudian sama dengan DE per AB. Karena panjang DE itu sama dengan E dan panjang AB sama dengan F, maka DE per AB itu sama dengan E per F. Nah, di sini akan kita ambil perbandingan sisi-sisi yang tidak sejajarnya, yaitu D per A ditambah D sama dengan C per C ditambah B.
Nah, dari perbandingan ini akan kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan C dengan A ditambah D. Maka didapat C dikali A ditambah D. Kemudian sama dengan kita kalikan lagi C ditambah B dengan D. Maka didapat D dikali C ditambah B. Nah, langkah selanjutnya, untuk C dikali A ditambah D, maka C dikali dengan A hasilnya adalah AC. Kemudian C dikali dengan D hasilnya adalah positif CD. Berikutnya, untuk D dikali C ditambah B, maka D dikali C hasilnya adalah CD. Kemudian D dikali B hasilnya adalah positif BD. Sehingga didapat persamaan AC ditambah CD sama dengan CD ditambah BD. Nah, selanjutnya, karena ruas kiri dan ruas kanannya itu memuat CD, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan CD, sehingga didapat persamaan AC sama dengan BD. Nah, berikutnya persamaan ini dapat kita nyatakan sebagai perbandingan, yaitu D per A sama dengan C per B. Jadi, hubungan antara sisi-sisi yang tidak sejajarnya ini dapat dirumuskan dengan D per A sama dengan C per B. Atau panjang sisi DC per AD itu sama dengan CE per BE. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, dalam segitiga PRT, PT sejajar dengan QS. Hitunglah panjang sisi QR dan panjang sisi ST. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini diketahui bahwa panjang PT sama dengan 4 cm, kemudian panjang QS sama dengan 3 cm. Nah, di mana sisi PT sejajar dengan sisi QS. Nah, kemudian panjang PQ itu sama dengan 2 cm dan panjang RS sama dengan 4 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah panjang QR dan panjang ST ini? Pertama-tama akan kita hitung terlebih dahulu panjang QR. Karena diketahui panjang sisi-sisi sejajarnya, maka akan kita gunakan perbandingan sisi-sisi sejajar ini, yaitu QS per PT. Nah, karena yang ditanyakan adalah QR, maka kita gunakan perbandingan sisi QR dan PR, yaitu sama dengan QR per PR. Selanjutnya, karena panjang QS sama dengan 3 cm dan panjang PT sama dengan 4 cm, maka QS per PT sama dengan 3 per 4. Kemudian sama dengan QR per PR. Nah, karena sisi PR ini terdiri dari PQ dan QR, maka panjang PR di sini sama dengan 2 cm ditambah QR. Sehingga QR per PR yaitu QR per 2 ditambah QR. Sehingga didapat persamaan 3 per 4 sama dengan QR per 2 ditambah QR. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 4 dengan QR. Hasilnya adalah 4 QR. Kemudian sama dengan kita kalikan 3 dengan 2 ditambah QR. Hasilnya adalah 3 dikali 2 ditambah QR. Nah, langkah selanjutnya 4 QR sama dengan, untuk 3 dikali 2 ditambah QR, maka 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikali QR hasilnya adalah positif 3 QR. Sehingga didapat 4 QR sama dengan 6 ditambah 3 QR.
Nah, langkah berikutnya kita pindahkan 3 QR ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3 QR. Maka didapat 4 QR dikurang 3 QR sama dengan 6. Nah, selanjutnya hasil dari 4 QR dikurang 3 QR adalah QR. Maka didapat QR sama dengan 6. Nah, dari uraian ini diperoleh bahwa panjang QR ini adalah 6 cm. Berikutnya, akan kita cari panjang ST. Nah, karena ST merupakan sisi yang tidak sejajar dengan sisi lainnya, maka bisa kita gunakan perbandingan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu perbandingan untuk sisi yang tidak sejajar, yaitu QR per PQ sama dengan RS per ST. Selanjutnya, karena QR sama dengan 6 cm dan PQ sama dengan 2 cm, maka QR per PQ itu sama dengan 6 per 2. Kemudian sama dengan RS per ST. Nah, karena panjang RS sama dengan 4 cm, maka RS per ST yaitu 4 per ST. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 6 dengan ST. Hasilnya adalah 6 ST. Kemudian sama dengan kita kalikan 4 dengan 2. Hasilnya adalah 8. Sehingga didapat persamaan 6 ST sama dengan 8. Berikutnya, untuk mencari nilai ST dari persamaan ini, kita pindahkan 6 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 6. Sehingga didapat ST sama dengan 4 per 6. Nah, berikutnya kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga didapat ST sama dengan 4 per 3. Nah, dari sini didapat bahwa panjang ST adalah 4 per 3 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh hasil bahwa panjang QR adalah 6 cm dan panjang ST adalah 4 per 3 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah nilai A. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini segitiga KLM itu pasti sebangun dengan segitiga RLQ. Nah, di mana panjang RL sama dengan 9 cm, kemudian panjang QL sama dengan 12 cm, dan panjang MQ sama dengan 4 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah nilai A atau panjang sisi NQ. Nah, karena sisi MK itu sejajar dengan sisi RQ dan sisi NQ sejajar dengan sisi KL, maka panjang sisi NQ itu sama dengan panjang sisi KR. Sehingga akan kita cari panjang KR pada segitiga ini. Nah, karena diketahuinya adalah sisi-sisi yang tidak sejajar, maka kita gunakan perbandingan sebagai berikut. QL per MQ sama dengan RL per KR. Selanjutnya, untuk QL per MQ, karena diketahui panjang QL sama dengan 12 cm dan panjang MQ sama dengan 4 cm, maka QL per MQ itu sama dengan 12 per 4.
Kemudian sama dengan RL per KR. Nah, karena diketahui panjang RL sama dengan 9 cm, maka RL per KR sama dengan 9 per KR. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang dari persamaan ini, yaitu kita kalikan 12 dengan KR. Hasilnya adalah 12 KR. Kemudian sama dengan kita kalikan 9 dengan 4, hasilnya adalah 36. Sehingga didapat persamaan 12 KR sama dengan 36. Nah, berikutnya untuk mencari panjang KR dari persamaan ini, kita bagi kedua ruasnya dengan 12, sehingga didapat KR sama dengan 36 per 12. Nah, hasil dari 36 dibagi 12 adalah 3, maka KR sama dengan 3. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai A, yaitu panjang KR adalah 3 cm. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah panjang BD. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DBE. Sisi AC sejajar dengan sisi DE, di mana diketahui panjang DE sama dengan 14 cm, kemudian panjang AF sama dengan 14 cm, kemudian panjang FC sama dengan 6 cm, dan panjang EF sama dengan 8 cm. Nah, karena AC itu sejajar dengan DE dan EF sejajar dengan AB, maka panjang EF itu sama dengan panjang AD. Sehingga panjang AD di sini sama dengan 8 cm. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang BD ini. Karena yang diketahui adalah sisi-sisi yang sejajarnya, maka kita gunakan perbandingan sebagai berikut. AC per DE sama dengan BD per AD. Karena diketahui panjang AF sama dengan 14 cm dan panjang FC sama dengan 6 cm, maka panjang AC itu sama dengan 14 cm ditambah 6 cm. Hasilnya adalah 20 cm. Sehingga AC per DE sama dengan 20 per 14. Berikutnya sama dengan AB per BD. Karena diketahui panjang AB ini terdiri dari ruas garis AD dan BD, maka panjang AB itu sama dengan 8 ditambah BD. Sehingga AB per BD sama dengan 8 ditambah BD per BD. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian silang dari persamaan ini, yaitu kita kalikan 20 dengan BD. Hasilnya adalah 20 BD. Kemudian sama dengan kita kalikan 14 dengan 8 ditambah BD. Hasilnya adalah 14 dikali 8 ditambah BD. Berikutnya 20 BD sama dengan, nah, untuk 14 dikali 8 ditambah BD, maka 14 dikali 8 hasilnya adalah 112. Kemudian 14 dikali BD hasilnya adalah positif 14 BD. Sehingga didapat persamaan 20 BD sama dengan 112 ditambah 14 BD. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 14 BD ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 14 BD, sehingga didapat 20 BD dikurang 14 BD sama dengan 112. Nah, hasil dari 20 BD dikurang 14 BD adalah 6 BD. Maka didapat persamaan 6 BD sama dengan 112. Nah, langkah berikutnya untuk mencari BD dari persamaan ini, kita bagi kedua ruasnya dengan 6, sehingga didapat BD sama dengan 112 per 6.
Nah, hasil dari 112 dibagi 6 adalah 18,7. Nah, di mana hasil ini merupakan hasil yang sudah kita bulatkan. Maka didapat BD sama dengan 18,7. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa panjang BD adalah 18,7 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat adalah garis-garis yang sejajar pada sisi segitiga. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.